lagi dengan orang-orang terbaik Allah, orang-orang yang mengasihi Allah dan orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Izinkan saya datang menjumpai Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan partner semua dengan perenungan firman Allah yang terambil dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Allah, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga." Ini adalah perkataan Tuhan Yesus Kristus sewaktu Tuhan Yesus ada di muka bumi ini. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid dan orang-orang pada saat itu yang memilih dan mengambil keputusan untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus. Yesus Kristus berkata kepada mereka, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Berbahagialah orang yang dihina, berbahagialah orang yang diejek, berbahagialah orang yang diolok oleh karena beriman kepada Yesus Kristus, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga." Kebahagiaan menurut Tuhan Yesus Kristus kepada murid-murid dan orang banyak adalah ketika mereka mengalami aniaya-aniaya di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Ketika mereka beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka akan dihina, mereka akan dicemooh, mereka akan diolok, dan mereka akan diejek. Dan itu merupakan salah satu sarana orang-orang memperoleh kebahagiaan. Itu menjadi salah satu sarana kita memperoleh kebahagiaan. Jadi kebahagiaan yang dimaksud oleh Yesus Kristus di sini adalah kebahagiaan bukan karena kita hidup nyaman, bukan karena kita hidup enak, atau kita banyak materi, atau kita banyak uang, harta kekayaan berlimpah, tetapi kebahagiaan bagi pengikut-pengikut Kristus yang diberitakan oleh Yesus Kristus adalah ketika mereka mengalami yang namanya aniaya-aniaya, mereka dihujat, mereka diolok, mereka dihina. Itu merupakan dasar salah satu kebahagiaan yang mereka alami. Hari-hari ini cenderung kita mendengar, kita mendapatkan kabar atau berita-berita melalui media sosial, medsos. Banyak sekali bertebaran ocehan-ocehan sampah, argumen-argumen liar yang dilontarkan oleh saudara-saudara kita yang tidak seiman, tidak sekeyakinan dengan kita. Mereka seenak jidat menghujat, mengolok, mengejek orang-orang yang beriman kepada Kristus. Artinya bahwa orang-orang yang beragama Kristen sering sekali dibully, diejek, dihujat. Mengapa semua ini harus terjadi? Oh, ternyata kita dapatkan satu pemahaman, satu pengertian bahwa Yesus Kristus sudah memberitahukan hal ini. Pada saat itu, pada waktu Yesus Kristus ada di muka bumi ini, Dia sudah memberitahukan hal itu kepada murid-murid dan kepada orang banyak, bahwa mereka akan mengalami aniaya-aniaya, mereka akan mengalami hujatan, mereka akan ditolak, mereka akan disingkirkan, mereka akan dianiaya, bahkan mereka akan dihina, diejek. Dan itu merupakan salah satu sarana kita memperoleh kebahagiaan. Dan oleh sebab itu saya hanya mengingatkan dan memotivasi kepada orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Jangan terpancing untuk marah. Jangan terpancing untuk membalas sesuatu yang jahat. Jangan terpancing untuk membalas hujatan, hinaan, olokan, kebencian kepada orang-orang yang tidak seiman, tidak sekeyakinan dengan kita. Jangan bersedih tentang hal itu. Justru ini merupakan kebahagiaan. Mengapa? Karena firman Allah sedang tergenapi di dalam kehidupan kita. Perkataan-perkataan Yesus Kristus sedang tergenapi di dalam diri setiap kita pengikut-pengikut Kristus. Dan sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, supaya kita tidak risau, supaya kita tidak terganggu dengan ocehan-ocehan sampah yang dilontarkan oleh saudara-saudara kita yang tidak sekeyakinan dengan kita, justru Injil Matius 5 pasal yang ke-10 ini menjadi jawaban, ini memberikan kekuatan buat kita untuk tetap tenang hadapi ocehan-ocehan mereka, supaya kita tetap tenang, kita tetap bahagia hadapi argumen-argumen sampah mereka, karena kita percaya bahwa kerajaan sorga, hidup yang kekal, keselamatan hanya kita peroleh di dalam Yesus Kristus tuh. Dan yang berikutnya adalah supaya kita tidak risau, supaya kita tidak terganggu, dan kita tetap tenang hadapi ocehan-ocehan sampah, hadapi argumen-argumen sampah dari saudara-saudara kita yang tidak seiman,
sekeyakinan dengan kita. Ini yang menjadi dasar fondasi buat kita, supaya kita tetap tenang, supaya kita tetap tinggal diam, dan supaya kita tetap happy, tetap bahagia, sekalipun diperhadapkan dengan situasi hinaan, hujatan, dan olokan. Salah satu dasar kebenaran firman Allah yang menjadi fondasi dan kekuatan kita adalah terambil dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Allah, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah. Alkitab dengan jelas menguatkan dan meneguhkan hati dan iman kita bahwa orang-orang yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan, orang-orang yang sedang berjalan untuk menikmati kematian yang kekal, mereka akan menganggap kita yang beriman kepada Yesus Kristus itu merupakan satu kebodohan. Kita ini adalah orang-orang bodoh bagi mereka yang berjalan kepada kebinasaan. Kita yang beriman kepada Yesus Kristus, kita yang percaya kepada kesengsaraan, hinaan, olokan, ejekan, bahkan penyaliban Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus merupakan suatu kebodohan. Dan kita tahu bahwa salib itu merupakan kekuatan bagi orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Karena itu, jangan pernah hiraukan ocehan-ocehan sampah mereka. Memang mereka menganggap kita bodoh karena kita percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Tetapi buat kita yang beriman kepada Yesus Kristus, salib itu mendatangkan kemenangan buat kita. Salib memberikan kita kelegaan, salib memberikan kita kehidupan, bahkan salib memberikan kita kekuatan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Salib itu menjadi jawaban buat kita untuk hadapi realita hidup yang tidak bersahabat, yang tidak bergaul karib dengan kita. Oleh sebab itu, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, supaya apapun ocehan-ocehan sampah, argumen-argumen liar yang Bapak Ibu Saudara dapati, baik di media-media sosial, ataupun berita-berita apapun yang mengejek, mengolok, dan menghujat iman dan kekristenan kita, Bapak Ibu Saudara tetap kuat, tetap tenang, tetap happy, dan tetap bahagia, karena firman Allah sedang digenapi di dalam kehidupan kita. Saya hanya mengingatkan dan memotivasi Bapak Ibu Saudara bahwa hinaan, olokan, dan hujatan itu akan terus terjadi, karena dari zaman Yesus Kristus ada di dunia ini, Yesus Kristus sudah mengalami hal yang sama. Dia diejek, dia dihina, bahkan dia ditolak, dia diusir. Dan itu membuktikan bahwa setiap kita yang memutuskan untuk jadi pengikut Kristus, kita pun juga harus mengalami hal yang sama. Kita pun juga harus menikmati hal yang sama seperti yang Yesus Kristus alami. Dan ini merupakan jawaban dan kekuatan di dalam iman dan pengiringan kita akan Allah. Hujatan, hinaan boleh datang silih berganti dalam kehidupan kita. Mereka mengatakan bahwa kita yang beriman kepada Yesus Kristus oleh karena dia disalib, itu merupakan kebodohan buat kita, karena mereka menganggap bahwa Yesus Kristus itu adalah manusia, tapi kok diangkat manusia menjadi Tuhan. Yesus Kristus yang adalah Tuhan, tapi kok mati. Yesus Kristus yang adalah Tuhan, kok mau menderita, kok mau dihina. Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, mampu menyelamatkan orang berdosa, tetapi dirinya sendiri dia tidak punya kuasa untuk menyelamatkan dirinya. Nah, ini adalah argumen-argumen sampah, ini adalah ocehan-ocehan sampah yang dilontarkan oleh saudara-saudara kita yang tidak seiman dan tidak sekeyakinan dengan kita. Tapi sekali lagi saya ingatkan dan memotivasi kepada Bapak Ibu Saudara, ini merupakan sarana untuk kita tetap bahagia, puji syukur, puji Tuhan. Kita diejek, kita dihina, kita dihujat, itu menandakan bahwa kebahagiaan yang daripada Allah, kebahagiaan sejati yang daripada Tuhan sudah dicurahkan, dilimpahkan kepada kita, orang-orang yang memutuskan untuk beriman kepada Kristus. Oleh sebab itu, di akhir dari perenungan ini, saya hanya mendorong dan mengingatkan, memotivasi Bapak Ibu Saudara untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Allah. Jangan pernah menjauhkan diri dari setiap pertemuan-pertemuan ibadah, dari setiap persekutuan-persekutuan. Mari ambil keputusan untuk datang mendekat kepada Allah melalui doa-doamu, melalui pembacaan Alkitab, melalui perenungan firman Allah. Pertemuan-pertemuan ibadah itu menjadi sarana kita datang mendekat dan melekat kepada Allah. Jangan pernah hiraukan ocehan-ocehan atau argumen-argumen sampah dari orang-orang yang ada di sekitarmu, tetapi
Berikanlah kesempatan kepada firman Allah, berikanlah kesempatan kepada pribadi Allah untuk kendalikan hidupmu, untuk merajai hidupmu, berkuasa hidupmu. Dan saya percaya kita tidak berjalan sendiri, kita tidak dibiarkan sendiri, tetapi Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang selalu ada terlibat bersama dengan kita, mendatangkan kebaikan, kemuliaan, kemenangan bagi kita. Bahkan hari depan indah penuh harapan, rancangan damai sejahtera sudah dikaruniakan buat kita dan keluarga kita, anak cucu kita, bahkan keturunan-keturunan kita. Doa saya bagi Bapak Ibu Saudara adalah, bagi Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini sedang mengalami situasi yang tidak bersahabat, kondisi yang tidak bersahabat, mungkin sakit penyakit yang sudah dialami tetapi belum sembuh, percaya dan yakini bahwa Allah yang kita sembah tidak hanya sekedar berdiam di sorga, tetapi Dia berkuasa untuk mendiami dan merajai seluruh area kehidupanmu. Dan kalau Bapak Ibu Saudara sadar bahwa ada Allah Maha Kuasa, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus mendiami sorga yang mulia, berkuasa mendiami hidupmu. Apapun persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, penderitaan yang kau alami, engkau akan mengalami kekuatan, jawaban, bahkan berkat, mujizat, berkelimpahan, datang berturut-turut, datang berlimpah-limpah, datang bertubi-tubi di dalam kehidupanmu. Sekali lagi, saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, bertumbuh terus di dalam pengenalan yang benar akan Allah, dan apapun yang kau kerjakan, kau lakukan senantiasa diberkati Tuhan, disertai oleh Roh Kudus. Selamat menikmati berkat-berkat Allah. God bless you. Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.